Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 31 Juli 2023 dengan tema Masih Ada Kesempatan. Firman Tuhan terambil dari Matius 4 ayat 19 dan Yohanes 21 ayat 15-19 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Mungkin Anda sering mendengar ucapan ini. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali. Kalimat ini muncul karena banyak orang berharap bahwa dengan memutar kembali waktu, agar mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuat di masa lalu. Tetapi pada kenyataannya, waktu terus bergerak maju, dan keinginan untuk kembali ke masa lalu hanyalah angan-angan belaka. Namun, bukan berarti karena waktu tidak dapat diputar kembali, Tuhan tidak memberikan kesempatan kedua. Tuhan memberikan kesempatan kedua itu dengan masih memberikan nafas kehidupan setiap harinya. Sesungguhnya, kesempatan kedua itu tersedia bagi semua orang. Petrus, salah satu murid Yesus yang sangat pemberani, justru menyangkal pengenalannya akan Kristus sebanyak 3 kali pada waktu Yesus ditangkap dan dilecehkan banyak orang. Petrus yang pernah tampil menonjol harus menangis dengan penuh penyesalan karena ia gagal mempertahankan pengakuannya terhadap Sang Mesias. Kisah Petrus ternyata tidak berakhir sampai di sana. Setelah kebangkitan, Yesus mendatangi Petrus secara pribadi dan berbicara 4 mata dengannya. Yesus seakan mengulang lagi momen pertemuan pertama antara mereka berdua di Danau Galilea. Yesus memberikan kesempatan kedua kepada Petrus untuk menjalankan tugasnya. Sadarkah kita jika hidup kita sekarang ini adalah kesempatan kedua yang dianugerahkan oleh Tuhan? Memang kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa seakan menutup semua kesempatan kedua. Keputusan dari Adam dan Hawa untuk melawan kehendak Allah telah mengantarkan mereka kepada kematian rohani, yaitu keterpisahan dengan Allah. Namun Allah selalu membuka tangannya lebar-lebar untuk menawarkan kesempatan kedua melalui karya salib Kristus yang sempurna bagi kita. Karya yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kesempatan kedua dari Yesus juga tersedia untuk setiap kita hari ini. Masa lalu kita yang kelam itu bukan persoalan bagi Tuhan. Karena kedatangannya,
justru akan memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memiliki rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Oleh karena itu, Dia mau memberimu kesempatan kedua. Kesempatan kedua sudah seharusnya mengubah setiap anak-anak Tuhan menjadi manusia baru.